Kenapa Pak Martin? Ini badan pegal semua, sakit-sakit. Kakak nggak tahu kenapa ini. Waduh, udah minum obat belum nih? Tadi minum apa ya? Ada tadi minum obat, tapi masih pegal ini. Masih pegel ya? Iya. Nah, kebetulan banget nih. Hari ini tuh kelas 6 tuh ada acara field trip virtual. Oh, di mana tuh? Nah, kebetulan tempatnya tuh ya nggak jauh-jauh dari sekolah sini. Yang pasti katanya di sana tuh menghasilkan produk yang bagus untuk kesehatan. Oh ya? Pak Martin hari ini ngajar nggak? Hari ini tidak ngajar. Wah, kalau Pak Martin nggak ngajar, gimana kalau ikut saya, kita pergi ke sana untuk tanya-tanya deh. Oke. Oke. Ayo, baik. Yuk, sana aja yuk. Tapi kalau naik kendaraan kan jauh nih. Iya, betul. Kita pakai teleport aja. Oke. Oke, siap, Siap, ya? iya. Siap, tangan gini aja, siap? Ya. 1, 2, 3. Hei. Wah. Akhirnya kita sampai Pak Martin. Oh, ini tempat apa ini? Kok ada Nah. pramukanya? Nah, betul. Ini tempatnya. Tapi emang namanya sih pramuka, cuman bukan pramuka yang itu maksudnya. Oh, pramuka apa ini? Daripada saya yang jelasin kan, kebetulan saya sudah kontak nih untuk narasumber yang ada di sini. Oh. Tapi gimana orangnya? Di mana orangnya? Halo, Mbak, Mbak. Ini sih. Iya, halo. Oh, udah ada datang. orangnya Oh, nih. halo. Kakak. Halo. Halo kakak, selamat. Nah nih, perkenalan dulu nih. Iya. Iya. Kak, teman Iya. saya. Oh iya, Saya tadi halo, yang Pak. pegal-pegal badannya. Oh, yang lemes-lemes tadi di jalan Iya, ya, Pak ya? udah. Saya calling Mbak tadi. Iya, iya. Iya. Nih, pasti bapaknya belum kenal sama Iya, saya nih ya. betul. Ya, Oke. mau kenalan dulu. Kenalan Iya, dulu ya, iya. Pak. Nama saya Sarah, Bapak. Selamat Iya. kenal, Mbak. Iya, Kak Bapak. Sarah. Nah, Kak, nih kebetulan kan di sini kan kita masih belum tahu nih. Iya. Ini tempat apa sih kok namanya Pramuka? Mungkin Kakak bisa jelasin nggak? Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Oke, Betul. jadi teman-teman, ini kita sekarang sudah di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, begitu. Nah, Taman Wisata Lebah sendiri itu adalah pengembangan dari Madu Pramuka, Pak. Jadinya, iya. Dan Madu Pramuka itu ternyata adalah badan usaha milik Gerakan Pramuka, begitu. Jadi yang usaha milik Gerakan Pramuka, begitu. Makanya jadi nama. Madu Pramuka, Pramuka. gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kebetulan saya nih masih pendatang nih Kak. Iya. Cuma saya masih belum tahu nih, emang tempat ini sudah berapa lama sih berdirinya? Oke, kalau untuk berapa lamanya? Kalau untuk Madu Pramuka sendiri itu dari tahun 1971. Oh, udah lama juga ya. Iya. Ya? Belum ada Wah, udah tuh. belum. Iya, belum lahir ya, Pak ya. lahir. Sama saya juga. Nah, lalu kalau untuk Taman Wisata Lebahnya itu dari tahun 2007 begitu, 2007. Pak. Iya. Jadi kita tuh di sini selain madu yang kita kenal, Taman Wisata Lebah ini sebagai wisata edukasi untuk masyarakat semua tentang lebah begitu. Jadi tidak aja madu aja nih yang dihasilkan lebah, ada hasil-hasil lebah lainnya begitu. Oh, Ya, begitu. sebagai tempat-tempat wisata juga ya. Iya, Berarti betul. mungkin untuk teman-teman di rumah nih yang pengen wisata selain belajar juga tentang lebah bisa ke sini ya. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tempat ini seberapa luas sih Kak? Iya. Wah, kayaknya luas banget deh, Oh Pak. iya? Sampai Waduh. hampir 3 hektar, Pak. Oh ya? Iya, sampai Wah. nanti kita ke dalam jalan-jalan lihat-lihat nih. Mantap banget nih. Wah, Iya. jadi makin penasaran nih. Iya, Iya. betul. Gimana Iya. kalau kita langsung masuk aja nih? Ayo Oke, kita langsung ajak aja teman-teman yuk. yang dari Iya. rumah juga untuk lihat. Ayo. Oke deh, betul. Yuk kita masuk Ya, yuk. Oke. silakan, Mbak. Ya, Mbak, kita sekarang mau ke mana? Nah, kita sebelum lihat lebahnya langsung Iya. nih, Pak. Nah, kita harus tahu dulu nih, bahwa saya si lebah ini ternyata makanannya adalah nektar bunga loh, Pak. Oh, bunga. Oh, iya, iya. nektar bunga. Nah, Iya. nektar bunga ini ada di dalam bunga yang merupakan cairan manis begitu, begitu. Pak. Nah, di sini ternyata ada juga loh salah satu pakan atau kesukaan dari lebahnya. Dari Kita lihat lebahnya. ya. Oke, Iya. mari. Nah, ini contohnya nih, Pak. Ini Oh, ada di namanya dalam sini. bunga krokot nih, Pak. Oh, begitu. Iya, bunga krokot yang Heeh. pink-pink ini, Heeh. dia itu di dalamnya ada nektarnya. Begitu. Jadi nanti si lebahnya akan masuk ke dalam lalu Iya. menghisap nektarnya, Nektarnya. begitu. Oh. Selanjutnya ada lagi nih yang Oh, ada lagi. tanaman
bunga yang merupakan pakan dari lebah. Heeh. Nah, salah satunya ini nih Pak. Oh, yang ini. Nih yang kuning-kuning ini ya? iya. Oh. Nah, ini namanya bunga hujan emas nih Pak. Hujan emas. Iya, warnanya kuning, kuning, persis betul. seperti emas begitu. Walaupun dia bunganya kecil Iya. nih Pak ya, Heeh. dia tuh juga mengandung nektar Nektar, ternyata. oh, Iya. Nah, biasanya juga dia disukai oleh lebah jenis Lebah. trigona yang kecil. Oh. Iya, Bapak belum tahu ya? Belum. Nanti kita lihat deh Oke, lebah-lebah iya. yang kecil ya begitu. Selain ini ada lagi? ada lagi, kita ke sebelah sana yuk. Oke, baik. Hmm. Namanya bunga kertas. Bunga kertas. Oh, Iya. di rumah juga ada ini bunga di rumah kertas ada ya. ya. Iya nih, jadi Oh. teman-teman ini namanya bunga kertas, tapi ini bunganya asli. Oh iya. Iya. Ini lebahnya bukan? Bukan, itu Bukan. kembang. Oh. Nah, lebahnya ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak memang. Tapi dia kalau rame itu di pagi hari, Pak. Pagi hari. Oh. Dia juga sama, dia ada serbuk sari bunga, Pak, paling banyaknya begitu. Merupakan Di sini makanan paling dari banyak. lebah gitu. Oh. Kita lanjut lagi ke Iya. sebelah sana ya. Iya. Selain yang bunga-bunga yang ada di sini, ada nggak bunga yang lain? Kalau selain untuk bunga yang lain Iya. di sebelah sana ada. Kak, Iya. ini apa? Bunga-bunga ini Mm-mm. hanya hiasan aja atau apa? Oh, Seperti kalau pohon-pohon? kalau ini memang hanya hiasan saja sih Pak. Jadi Heeh. untuk memperindah taman di sini gitu. Heeh. Kalau untuk yang lain Yang itu lainnya? pasti yang kita tanam bunga-bunga yang menghasilkan nektar begitu Oh, Pak. iya. Oh, jadi pohon-pohon ini nggak menghasilkan juga yang. Kalau pohon-pohon tinggi ini di sini kalau Bapak lihat itu ada pohon kapuk Pak. Iya. Oh. Iya, nah pohon kapuk ini bila nantinya berbunga, Iya. nah bunganya itu adalah makanan dari lebah. Karena Oh. bunga kapuk ini menghasilkan nektar. Nektar. Makanya nanti kita lihat di toko nih Pak, Iya. ada namanya madu kapuk. Madu kapuk. Iya, jadi madu dari nektar bunga kapuk begitu Oh, Pak. Nanti gitu. kita lihat di toko begitu. Kalau di bunga yang hijau apa? Hijau atau biru Oh, itu? biru ya, yang itu bunga enggak? sepatu ya, itu dia tidak Enggak ada. tidak ada nektarnya begitu Oh. Bapak. Ada nih yang ada nektarnya ini nih Pak. Yang pink itu. Nah, ini air Oh. mata pengantin Oh namanya gitu. Pak. Ini. Iya. Oh ini. Nah, Wah. bunga air mata pengantin ini dia Hah? jenis bunganya yang merambat Bapak. Oh iya. Iya, dia jenis bunga merambat. Heeh. Dia warna pink ini dia kesukaan dari lebah juga Bapak, Oh, karena dia begitu. mengandung nektar Mengandung juga. begitu. Oh. Dan bunga air mata pengantin ini ternyata bunga yang tumbuh di segala musim Bapak atau Oh, iya? sepanjang tahun. Oh. Begitu. Jadi selama perawatannya benar, dia akan tumbuh terus. Jadi tidak musiman. Iya ya. Pasti akan terus berbunga setiap Berbunga tahun. Setiap tahun. Gitu. Baik. Oke, kita kemana lagi, Mbak? Oke, selanjutnya tadi kita sudah Iya. tahu nih tanaman-tanaman pakan lebah ya Pak ya. Iya. Kita lihat lebahnya langsung kali ya Pak. Oh iya, supaya lebih jelas lagi ya. Iya, pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih Betul. lebahnya seperti apa ya. Iya. Nah Pak, jadi di sepanjang sini Pak, Heeh. itu banyak yang namanya pohon kapuk nih. Tadi kita kan udah bahas ya. Iya sana. Nah, ini dia pohon kapuknya nih Pak, Oh, yang tinggi-tinggi ini. Iya, Oh, nah dia iya. biasanya itu kalau berbunga ya, bunganya itu makanan kesukaan lebah. Oh, iya? Nah, selain Oh. bunganya, kapuknya pun biasanya kan dimanfaatkan untuk di Bantal bantal, ya? diguling Oh, ya iya? kan, dan di kasur biasanya Iya, iya. kayak gitu Heeh. Pak. Nih, jadi banyak manfaatnya juga selain untuk nektar bunga, si Heeh. bunganya juga kesukaan dari lebah. Oh. Ini ya yang Iya, kapuk ya? ini yang tadi disebut kapuknya itu yang ini nih Pak. Oh, Biasanya iya. itu untuk isian dari guling, kasur iya, kayak iya. gitu. Ini seperti ini. Oke. Mm-mm. Oke, baik. Wah, banyak juga ya kotak-kotaknya. Iya betul. Jadi yang di dalam ini kotak-kotak ini adalah lebah jenis Apis mellifera Bapak. Oh, Begitu. iya. Sebetulnya untuk Iya. lebah-lebah yang dikenal di Indonesia itu ada 4 jenis Pak. Bapak tahu nggak Pak apa aja? Belum pernah. Belum tahu Iya, ya, yang Bapak belum tahu apa belajar nih? juga, ya. Yang Bapak tahu apa nih lebah nih? Oh, lebah, pokoknya lebah, semua lebah itu namanya lebah. Lebah aja ya, Iya. iya. Jadi nih Iya. Pak, saya jelasin sedikit ya. Iya. Jadi ada 4 jenis lebah di Indonesia yang terkenal nih Pak. Nah, yang pertama itu ada jenis Apis dorsata. Nah, Apis dorsata itu biasanya kita sebut lebah hutan Pak atau Oh, lebah liar. Kalau Bapak di film-film nih, Iya. itu biasanya yang ada di atas-atas pohon tempat Yang- rumahnya, yang besar sarang-sarang. itu? Iya, betul. Oh, iya ya, Nah, yang itu besar ada ya. lebah Apis dorsata. Mm-mm. Lalu yang kedua ada Kedua? lebah Apis serrana Pak.
Api serana. Nah, lebah api serana ini biasanya disebut lebah lokal. Lebah lokal, Kalau ya. Bapak di rumahnya nih, di pelapon-pelapon rumah Iya, suka biasanya ada ya. Iya, nah itu adalah api serana atau lebah lokal gitu. Lalu selanjutnya ada lagi nih ketiga. Apis mellifera nih, yang ini. Oh, yang ini. Iya, yang ada di dalam kotak-kotak ini. Nah, lebah Apis mellifera ini merupakan namanya lebah unggul atau lebah modern begitu, Pak. unggul, Karena lebah merupakan lebah budidaya, Pak. Begitu. Jadi dia bisa dibudidayakan. Iya, Dan iya. yang terakhir adalah lebah trigona. Trigona. Iya, nanti itu lebahnya ukurannya kecil sekali, Pak, seperti nyamuk, seperti semut. Oh iya. Nanti kita lihat setelah Apis Habis ini mellifera ya. habis Iya, ini. Oke, pasti seru nanti Iya nih. anak-anak yang di rumah pasti seru. Pasti seru melihatnya dan ya. penasaran juga nih mau Penasaran. lihat seperti apa ya. Iya, Gitu. oke. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Gimana nih Kak, ini saya udah melihat nih, tampaknya nih seru banget nih Kak, banyak banget nih. Ini apa namanya ini? Ini namanya alat ekstraktor nih, Pak. Alat ekstraktor. Iya, jadi nanti kita gunakan saat memanen madu. Nanti di Memanen akhir madu. kita lihat nih cara panen madunya gimana. Aduh. Pasti penasaran nih Bapak nih ya. Ini nggak menggigit ini, Kak? Nah, kalau lebah ini tidak menggigit, Pak, Oh. tapi menyengat. Menyengat. Karena lebah tidak punya gigi. Gigi. Nah, Iya, itu dia. menyengat ya. Iya, Oh, jadi iya. lebah itu menyengat, Iya. tidak menggigit Ah, begitu, iya. Pak. Jadi kita Oke. harus hati-hati nih Iya. sebelum kita lihat lebahnya dan buka kotaknya. Kita pakai ini dulu nih, Pak. Oh, pakai itu. Topi dan jaring masker. Nah, ini buat melindungi diri nih, Pak, supaya tidak tersengat begitu. Topi dan jaring Masker. Jaring Nih, Bapak silakan. Oke, Ini terima jaringnya kasih. bebas, Kak, ya? Apa harus jaring yang lubangnya seperti Iya. ini yang kan ada tuh yang besar-besar tuh, Iya. jaring besar-besar tuh. Iya. Nah, kalau bisa sih yang seperti ini sih, Pak. Kalau yang besar-besar biasa nanti lebahnya masuk. Iya ya. Iya, jadi kan ukurannya juga tidak terlalu besar juga. Jadi si lebah tidak langsung kena ke kulit kita atau ke tubuh kita gitu. Ini hanya untuk kepala, tangan bagaimana? Kalau tangan sih selama kita tidak refleks pahit Iya, ya iya. gitu ya, kita pokoknya harus tetap tenang. Itu nanti lebahnya pun dia akan tenang juga Iya, gitu. iya. Aku mau tanya nih Kak, Iya. mungkin untuk teman-teman yang di rumah juga mau tanya nih, apakah jika kita ingin mendekat mungkin ke sumber madu seperti itu, apakah kita harus menggunakan alat seperti ini Kak? Oh, jadi kalau kita lihat lebahnya gitu ya, sebaiknya sih memang harus menggunakan alat pelindung diri sih, Pak. Karena untuk meminimalisir sengat lebah begitu, supaya kita tuh nggak langsung kesengat dan kita untuk melindungi diri kita juga. Betul, gitu. ya. Memang sudah standarnya kita harus menggunakan alat pelindung diri begitu, Pak. Nah, ini kan kita kan baru pertama kali nih Iya. ke tempat ini. Kira-kira selain alat ini apa saja yang harus kita siapkan nih? Oke, kalau untuk kita lihat lebahnya saja ya teman-teman, nanti kalau teman-teman ke sini nanti akan disediakan sama kakak-kakak di sini itu seperti ini jaring masker, jaring ya. Lalu kalau seperti kakak yang di sebelah sana, nih instruktur di sini itu menggunakan biasanya sarung tangan. Ya, sarung tangan, lalu memakai jaring juga seperti ini, dan jangan lupa pakai sepatu. Pakai sepatu Kenapa? nih. Kenapa harus pakai sepatu Iya. Kak? Kenapa, Karena Kak? gini, karena kan kita di luar ruangan dan Iya. juga meminimalisir Disir. sengat lebahnya juga begitu, sama dan binatang-binatang lain begitu. Nah, aku boleh tahu nggak Kak? Sebenarnya tuh sengat lebah ini kan kita bisa tersengat nih. Ini apa sih efeknya tuh Kak? Oke, kalau efeknya sebenarnya racunnya lebah itu atau sengat lebahnya itu kita tidak perlu khawatir kalau kita Oh ya? tersengat. Iya, Benar karena nggak? iya betul. Karena kenapa si racun lebah ini ternyata banyak manfaatnya, Pak. iya? Iya, manfaatnya apa sih biasanya ya untuk yang penyakit-penyakit rematik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf. Oh, Pusing makanya misalnya, orang banyak yang pegel-pegel. pegel ya. Iya, betul. Nanti Bapak mau coba? Kayaknya harus coba deh. Waduh, Kesini iya. harus Oh, coba. gitu. Teman-teman yang di kalau rumah mau coba mungkin. terapi sengat Iya. bisa kesini. Iya, betul. Nih kalau yang Oke. sering pegel-pegel pusing, Oh, misalnya. pusing nah. Wah, Nah, ini Bapak tadi saya ya. pusing ini. Nah. Wah, bener kan? berarti Berguna kan cocok di kan? sini ya. Iya, kayak nanti harus disengat lebah. Wah, Jadi oke. untuk terapi begitu, terapi. Pak. Iya. Pusing-pusing. Terus tadi rematik ya? Iya, pegel-pegel seperti itu. Oke, terus ada yang lain nggak Kak? Paling itu aja sih, Pak. Oh, itu aja ya. Mm-mm. Oke, mungkin kita Kita sambil coba aja yuk. Oke, ya kita Oke. pakai dulu. Pakai dulu ya. Gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah bisa sambil diingat-ingat nih, jika untuk ke sarang lebah seperti ini kita harus menggunakan
Alat pelindung diri. seperti ini atau APD ya. Iya, Jadi, betul. Nah, tadi kakak belum jelaskan nih, ada satu lagi nih. Untuk kakak di sana kan menggunakan sarung tangan. Nah, Iya. sarung tangan itu gunanya untuk apakah? Ya tadi supaya kita tidak tersengat lebah juga, Tersengat lebah betul. juga ya. Berarti hampir sama seperti sepatu ya. Iya, betul. Oke Kayak deh. gitu, Mungkin teman-teman. kita lihat aja yuk kak. Oke, nah di sini kita sudah ditemani nih oleh Kak Madin nih, Kak kakak. Madin. Kak Ya, Madin. halo Kak. Halo kak. Iya, nih Kak Madin kita akan lihat lebahnya nih ya, Pak ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit sama Bapak. Iya. Jadi ini jenis lebahnya jenis Apis mellifera, Pak. Begitu, Pak. Lalu kalau Apis mellifera ini gampang dibudidaya, Pak, karena dia sifatnya tidak terlalu agresif, begitu, Pak. Kan kalau kayak lebah-lebah yang lainnya sebenarnya kayak lebah hutan itu dia tidak bisa dibudidaya karena kan dia agresif dan menyerang dan berbahaya juga kan. Kalau Apis cerana bisa dibudidaya tapi karena dia lebahnya bisa berpindah ya Pak, jadi bisa berpindah-pindah, jadi agak sulit kalau untuk dibudidaya di dalam kotak seperti ini, begitu Pak. Oke. Ini sudah bentuk paling besar, apakah ada yang lebih besar lagi untuk sejenis ini? Kalau untuk jenis Apis mellifera ukurannya ada yang lebih besar Pak. Ada yang lebih besar? Iya, nah itu nanti kita lihat lebah ratunya. Oh, Nah ukurannya itu dia agak sedikit panjang begitu. Oke. Nah kak, untuk satu tempat seperti ini, tadi kan kakak bilang kan ada ratunya nih. Iya. Apakah untuk satu box seperti ini itu ada beberapa ratu atau satu ratu itu bagaimana kak? Oke, jadi gini saya jelasin dulu ya Pak ya. Iya, Nah, jadi si lebah Apis mellifera ini dia tuh hidupnya tuh berkoloni atau berkeluarga. Biasanya kita sebut berkoloni begitu Pak. Nah, dalam satu keluarga atau koloni ini terdapat lebah pekerja ya Bapak, lalu ada lebah jantan dan lebah ratu. Nah, kalau yang Bapak lihat seperti ini yang banyak itu adalah lebah pekerja begitu Pak. Iya, lebah pekerja, dia jumlahnya memang banyak di dalam satu koloni begitu Pak, ribuan begitu. Nah, tadi Bapak tanya lebah ratu ya Pak. Ratunya. Kalau lebah ratu itu di dalam satu keluarga atau satu koloni, satu kotak ini hanya ada satu Pak. Begitu, hanya ada satu lebah ratu begitu. Kok cuma satu? Iya, karena si lebah ratu ini kan sebagai pemimpin dari koloni-koloninya, jadi hanya satu saja begitu Pak. Seperti itu. Iya, mungkin Bapak kita lihat langsung ya Kak Madin ya. Iya teman-teman, kita lihat yuk. Cari lebah ratunya ya. Iya, Kita kasih air gini biar lebahnya nggak terlalu agresif. iya. Oh ternyata diberi Disemprot air pakai biar lebahnya air. tidak Iya, agresif. betul. Jadi disemprot pakai air Pak supaya dia tidak agresif begitu. Oke. Untuk alatnya ini itu namanya apa kak itu? Yang kayu ini ya Pak. Iya. Kayu ini namanya bingkai sarang. Oh bingkai sarang. Iya, bingkai sarang atau frame kita Frame. sebutnya. Iya, nih kita sebutnya. Ini terbuat dari apa kak ya? Ini dari kayu Kak. Yang ini? Pak. Kalau ini, jadi nih teman-teman di rumah pasti penasaran ya. Iya. Jadi ini adalah lilin lebah yang membangun adalah lebahnya sendiri begitu teman-teman. Iya, ini yang membuat adalah lebahnya sendiri. Nah, yang membuat ini tugasnya adalah tugas lebah pekerja. Begitu Pak. Jadi di masing-masing lebah itu ada tugasnya masing-masing. Gitu, beda-beda. Nah, kayak lebah pekerja ini dia tugasnya itu dia membangun sarang begitu Pak. Ada lagi tugas dari lebah pekerja adalah mencari makan atau mencari nektar bunga. Dan selanjutnya tugas dari lebah pekerja sendiri itu dia merawat bayi-bayi lebah dan ratu lebah begitu Pak. Oh, berarti paletnya ini dari awal berarti kosong seperti itu ya? Iya betul, Dan kosong. Ini mereka yang membuat. Iya, mereka yang membuat. Jadi ini yang membuat adalah lebah Lebah pekerja. sendiri. Keren banget. Iya, keren banget. Kirain tadi udah disiapkan Iya. bentuknya. Enggak. Jadi kalau dari di sini, dari kakak-kakak di sini hanya menyiapkan frame sarangnya saja begitu. Jadi yang membangun sarang sampai seperti ini adalah lebah pekerjanya sendiri. Oh, seperti Hebat itu. ya Pak ya, Iya, lebah. keren ya. Kira-kira untuk membangun sarang seperti ini nih itu butuh waktu kira-kira berapa lama kak? Kira-kira berapa lama ya Kak Madin ya? Kalau mereka membuat sarang ini, mereka juga membutuhkan pakan yang banyak Pak. Oh pakan yang banyak. Iya. Nah, nanti setelah dia mendapatkan nektar banyak, kurang lebih sekitar 14 hari. 14 akan jadi hari. satu sarang. 14 hari. seperti itu. Oh. Iya, lumayan ya Pak ya. Iya. Nah ini isinya apa sih? Udah Nah, ini
Kebetulan ada madunya nih. Iya, nah ini isinya macam-macam Pak, macam-macam. Iya, jadi dalam satu sarang ini tidak hanya isi madu saja Pak, dalam satu sarang. Nah kalau Bapak lihat yang ada bulir-bulir seperti air di dalam, iya itu adalah madu nih teman-teman. Dan yang tertutup ini juga sama, ini adalah isinya madu. Kok beda ya? Ada yang madu terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup ini tandanya madunya ini sudah siap dipanen atau sudah matang begitu, Pak. Kalau yang terbuka ini belum gitu. Sudah siap dipanen dan penuh atau bagaimana itu? Sudah siap dipanen, sudah matang gitu, Pak. Jadi secara otomatis sama lebahnya akan dilapisi atau ditutup oleh lilin lebah begitu. Sebelah sini juga sama, lebih banyak madu. Oh, ini di sini lebih banyak juga nih. Nah ini lebih banyak yang belum tertutup nih Pak. Yang belum tertutup biasanya masih cair gitu Pak. Jadi belum, tingkat kekentalannya belum matang gitu. Nah untuk lebah ini dia tadi nektarnya itu dari satu pohon atau tanaman atau mungkin banyak tanaman Kak? Nah kalau si lebah ini mengambil nektar itu sebenarnya dari banyak tanaman begitu Pak, tanaman bunga ya, kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya bisa kan difokuskan dalam satu tanaman saja bisa. Misalnya kita menyimpan atau membudidayakan atau mengembalakan si kotak lebahnya ini di tanaman kopi, misalnya dekat tanaman kopi. Nah, secara otomatis nanti si lebah ini akan menghisap nektar bunga kopi begitu, Pak. Seperti itu ya? Iya, begitu. Nah, nih ngomong-ngomong ya Kak ya, pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih. Iya. Sebenarnya kalau madu yang seperti ini kan ini masih asli ya Kak? Iya. Ini tuh rasanya apa sih Kak? Nah, biasanya masih penasaran betul. Kan? Iya. Ini rasanya gimana ya? Iya. Kalau untuk secara umum sih rasa madu sama ya Kak ya. Manis ya? Semua manis. Begitu. Iya, semua. Ada yang pahit nggak Mbak? Begitu. Mungkin kalau pahit itu tergantung dari jenis nektar bunga yang dihisap oleh lebahnya gitu. Tapi kalau untuk secara umum nektar bunga atau madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera ini rasanya manis begitu. Seperti itu ya. Iya, ini tadi kita baru lihat lebah pekerja nih Pak ya. Kita belum lihat lebah ratu. Ratunya. Nah, terus juga hati-hati nih Pak. Kenapa Kak? Kan ini lebah pekerja ini mempunyai sengat. Jadi kita tidak boleh tadi menggerakkan yang terlalu refleks. Kalau seperti ini kan kita tenang ya. Jadi si lebah juga tidak merasa terganggu begitu. Gerakannya mengejutkan gitu ya. Iya, betul. Tiba-tiba mungkin dipegang. Nah, ya jangan bahaya. Teman-teman di rumah nih. Iya. Jadi lebah ini menyengat. Menyengat ya. Iya, bisa tersengat begitu. Nah, kita lanjut lagi, kita akan cari lebah ratunya. Nah, dari lebah ratu nih. Queen Bee. Kira-kira seperti apa ya? Apa ya queennya? Iya. Oh, ini Nah, ada lebah jantan nih Pak. Nah, bedanya apa nih? Mana lebah jantan? Nih, lebah jantan yang ukuran badannya lebih besar atau lebih lebar dan matanya juga lebih besar nih Pak. Nih. Oh, iya. Bapak bisa bedakan? Bisa lihat? Nih. Iya. Iya. Mungkin di rumah bisa kelihatan nggak nih teman-teman nih? Nanti kita zoom ya, kita lihat ya. Nih, lebah jantan yang ini nih. Nah, tugas lebah jantan ternyata hanya membuahi ratu saja, Pak. Begitu tugasnya. Iya, hanya membuahi ratu saja. Terus juga Bapak kalau lihat ya di dalam sini tuh ada kayak warna putih-putih ya. Iya, betul. Nah, itu larva, Pak. Larva dari lebah. Begitu. Iya. Ini adalah larva dari lebah. Jadi nanti akan menjadi larva lalu akan menjadi pupa dan lebah dewasa. Begitu. Oh, berarti yang isinya putih itu larva. Iya. Kalau isinya seperti air itu madu. Betul. Jadi tidak semua isi di sarang ini madu. Pasti ada telur, ada larva, ada calon lebah dewasa. Begitu, teman-teman. Nah, tadi udah belum kelihatan ratunya. Iya, ratunya belum kelihatan nih. Iya, karena lebah ratunya hanya satu, jadi kita agak kesulitan juga sih Pak kalau untuk mencari, karena si ratu ini dia mobile, mobile dari sarang satu ke sarang selanjutnya gitu. Iya, dia ke semua tempat karena dia mengecek sarang-sarang yang kosong. Oh, ini dia udah ketemu nih teman-teman ya. Yang mana nih? Yang mana? Nah, ini dia lebah ratu yang ukurannya betul, itu dia. Mungkin kelihatan nggak teman nih? Ini ada salah satu lebah ini yang besar sekali nih. Oh, ternyata ini adalah lebah ratu. Kalau teman-teman bisa lihatnya, dia ukurannya lebih panjang, lebih besar juga dan warnanya lebih coklat. Nah, tugas lebah ratu ini ternyata hanya bertelur, teman-teman.
Nah, iya, ada yang bisa tebak, Bapak di sini jumlah telurnya berapa? Lebah Ratu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, Nah, nggak Lebah Ratu ini bertelur 1000 sampai 1500 telur dalam satu hari loh, Pak. Oh, wow. Satu hari. Wah. Sampai 1500. Dan itu ada di dalam sini. Iya, betul, dan ada di dalam sarang-sarang sini gitu, Pak. Nah, kalau untuk telurnya dia kan kecil banget nih, Pak. Iya, Jadi agak sulit kalau kita mencari telur atau kita melihat telur secara kasat mata tuh agak sulit begitu, Pak. Sampai kira-kira dari telur itu sampai menetas Menetas. butuh waktu berapa? Itu beda-beda sih, Pak. Kalau untuk lebah pekerja kurang lebih 21 hari begitu. Lalu kalau untuk lebah jantan itu 24 hari, dan kalau untuk lebah ratu 14 hari begitu, Pak. Jadi beda-beda nih tiap-tiap lebah gitu. Oke deh. Nah, akhirnya ketemu juga ya Iya. ratu ini. Iya, kita udah ketemu ratu Iya. Queen Bee nih ya. Kita sudah ketemu Keliling-keliling ratunya. dia. Iya. Jadi dia keliling-keliling mencari sarang yang kosong untuk diteluri begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang gimana sih, Kak, cara mengambil madunya nih? Tadi kita sudah Oke. melihat ada queen-nya, ada pekerja dan yang lainnya. Nah, kalau untuk ngambil madunya sendiri gimana nih caranya nih, Kak? Oke, kalau untuk mengambil madunya atau kita panen madu, Ya. nah kita akan mencari sarang yang terisi madu nih, Pak. Begitu kita akan cari. Selanjutnya kalau sudah kita cari dan menemukan, itu kita bersihkan si sarang lebahnya dari lebahnya gitu. Nah, karena ini banyak ya, Pak ya, banyak, iya. Nah, pertamanya kita harus membersihkan sarangnya dulu nih dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini nih, Pak. Oke, digoyang-goyangkan ya. Nah, digoyang-goyangkan seperti Mau ini. Oh. Nah, selanjutnya sisanya itu dibersihkan menggunakan sikat lebah nih, Pak. Iya, ya. Jadi supaya si lebahnya nanti tidak ikut terpanen di dalam alat ekstraktor. Dia Begitu. nggak ngamuk itu. Enggak, Pak. Karena kita minta baik-baik Oh, iya, nih ya. Nah, kalau sudah baru deh. Wah. Nah, ini kalau sudah bersih seperti ini, baru kita akan masukkan ke dalam alat ekstraktor. Nah, nih, kan ada yang tertutup tadi ya, Pak ya. Nah, yang tertutup ini sebelumnya kita sayat dulu, Pak, supaya mempermudah madunya keluar. Berarti Begitu. tidak semua bagian ya, berarti hanya yang bagian tertutup seperti ini aja. Iya, betul, yang kita sayat karena dia sudah tertutup begitu. Oke. Iya. Mari kita coba. Coba nih, Pak. Nah, ini boleh langsung dicoba, Pak. Iya, ini bisa Wow. dimakan ternyata, Pak. Oh ya? Iya, bisa dimakan, tapi makannya seperti makan permen Permen. karet. Oh ya? Jadi dikunyah-kunyah, dikunyah-kunyah, kalau sudah tidak manis baru dibuang begitu, Pak. Bapak mau? Boleh? Silahkan. Bisa coba. Oke. Nah, teman-teman di rumah, hari ini kita akan mencoba nih untuk pertama kalinya. Oh, pertama Ini kalinya nih. Madu langsung Madu dari ini. sarang, madu sarang ya. Oke, kita langsung coba makan ya. Makan ya. Wah, manis banget. Lagi, nambah lagi ya. Wah. Yang di rumah mau? Yang di rumah mau, Mau? teman-teman? Oh. Boleh datang langsung ke Datang sini. langsung di sini. Pengen tahu rasanya bagaimana, silakan langsung aja datang ke Taman Wisata Lebah Madu Taman Wisata Pramuka. Lebah Madu. Jadi kalian bisa merasakan ini benar-benar asli ya. Jadi kalau kalian tangan saya nih, Nah, Pak, lagi, Pak. nah ini agak lengket-lengket, ini adalah madunya Nah, dan rasanya manis banget dan seperti permen karet, betul, kenyal-kenyal. iya betul. Nah, ini bisa dimakan langsung, ditelan nggak? Jangan ditelan, Pak. Jadi Jangan kalau sudah tidak manis, itu bisa langsung dibuang begitu. Oke. Karena kalau ditelan khawatir mengganggu pencernaan begitu, Pak. Manis. Manis ya, kayak madu. Kalau manis kayak kamu, beda ya, manis kayak kamu ya. Iya. Oh, ini yang harus dibuang ya. Iya, ya, Pak. Bisa langsung kita masukkan ke dalam alat ekstraktor nih, Pak. Bisa masukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita putar. Bapak mau coba putar? Silakan. Diputar, Pak. Diputar? Iya, yang kencang. Diputar. Aduh. Oke, Pak. Nah, dengan adanya gaya putaran ini, terus Pak, terus dengan adanya gaya putaran ini, madunya itu dia akan terlempar keluar ke dinding-dinding ekstraktor nih, Pak. Oh, Bapak seperti bisa itu. lihat? Iya, Iya, betul. tuh.
Dan nanti hasilnya semua jatuh ya seperti itu Iya, ya. dan semuanya nanti akan turun ke bawah. Lalu nanti di sini ada habis. Habis. Oke, coba kita Oh, lihat gitu. ya. Coba kita lihat nih teman-teman nih ya. Wah, sudah kosong ya ternyata. Wah. Yang tadinya terisi madu nih Iya. teman-teman ya, sudah kosong semua. Oh, iya. Sudah kosong ya Pak ya? Betul. Sudah kosong kan yang tadi Oh, iya. yang madu terbuka juga belum Iya. tertutup sudah kosong teman ya. Oh. Ya, seperti itu. iya, sudah kosong ya teman-teman ya. Jadi panen yang dilakukan di sini tuh dilakukan secara modern, Bapak. Kenapa secara modern? Karena kita tidak merusak sarang lebahnya. Sarangnya Nah, tidak kalau rusak. sudah kosong seperti ini bisa kita langsung masukkan ke dalam kotak yang Dikembalikan tadi, lagi. dikembalikan lagi dan nanti 10 sampai 15 hari ke depan itu akan terisi madu dan bisa kita panen kembali begitu, Pak. Kita ambil madunya. Nah, kita agak miringkan dulu. Nah, sip. Nah, coba kita ambil madunya nih, Pak. Bapak mau? Boleh? Boleh. Nah, Nih, ini. kita buka. Ada seperti keran. Ini kita buka. Wow. Wow. Dan madunya turun semua. Ini benar-benar madu. Nah, biasanya ada lebah yang ikut ya. Iya. Nah, ini hasilnya teman-teman nih. Hasil madu yang barusan madu. kita panen nih. Walaupun memang masih ada lebahnya. Sebelumnya kalau yang udah gitu ya Pak, Iya. kalau saat kita pasca panen itu kita saring terlebih dulu Pak. Setelah disaring lalu disimpan di tempat di dalam wadah, di wadah-wadah dulu, baru setelah itu dibotol-botolkan begitu dan siap dijual deh. Dijual. Nanti kita bisa lihat nih di toko ya Iya. hasil yang sudah dibotol-botolkan begitu Pak. Kak, setelah ini kita kemana lagi? Nah, setelah ini kita akan lihat lebah jenis trigona nih Pak, yang tadi kita di awal yang lebah kecil. Iya. Nah, kita akan lihat nih ke sebelah sana ya. Nah, ini dia Pak, jenis lebah trigona. Kalau yang Oke. Bapak lihat nih di Iya. pintu keluar masuknya ada yang terbang-terbang nih seperti Iya. ini, seperti nyamuk ya. Iya. Nah, itu adalah lebah trigona tuh Pak. Nah, jadi lebah trigona ini memang ukurannya kecil Iya. dan dia tidak menyengat Pak. Oh, ini tidak mendengar. Tidak menyengat tapi menggigit. Oh, kalau ini gigit. Iya, ini gigit Padahal gitu. kecil padahal. Padahal Kecil ya. kecil, tapi memang tidak terlalu sakit sih Pak kalau misalkan digigit. Ya, kalau dia itu menyerangnya ke bagian muka biasanya, Oh. ke hidung, Mhm. mata, Ya, ke telinga. telinga. Makanya kita harus memakai ini Iya, nih. Ya, makanya Betul. kita memakai ini begitu. Mungkin kita akan buka ya. Heeh. Kita buka sarangnya supaya Bapak juga tahu nih, penasaran juga pasti. Nah, ini dia nih. Nah, ini Wah. dia nih sarang-sarangnya. Berbeda ya dengan Iya. jenis Apis mellifera yang tadi. Kalau ini dia sarangnya berbentuknya bulat-bulat nih, Pak. Nah, ini bulat-bulat nih, teman-teman. Terus ini adalah lebahnya yang kecil-kecil ini. Jadi sepertinya semut Seperti ya. semut ya? Mm-mm. Iya. Nah, jadi kalau biasanya dia ada mengambil nektarnya ke bunga-bunga yang ukuran kecil atau ke bunga matahari pun yang ukuran besar dia mengambil begitu, Pak. Oh, di satu ini ada ratunya juga. Ada, jadi dia sama hidupnya berkoloni juga. Ada lebah ratu, jantan, dan pekerja. Cuma karena ukurannya kecil kita tidak bisa membedakan dan Oh, tidak bisa berarti melihat Satu begitu. tempat ini pasti ada ratunya ya? Iya, betul, pasti. Nah, yang sarang berbentuk bulat-bulat ini? warna putih ini itu adalah telurnya, Pak. Oh, ini putih telur-telur. ini ternyata telurnya teman-teman. Ini putih-putih ya. Iya, ini adalah telur-telur dari lebah trigona. Sama-sama menghasilkan madu, cuma memang untuk madunya sendiri jumlahnya tidak terlalu banyak begitu Pak. Lebah trigona ini karena ukurannya yang kecil, jadi harus menunggu lama untuk panen madu secara besarnya gitu, secara banyaknya begitu Pak. Dan madu trigona ini rasanya ternyata asam Pak, agak sedikit asam. lebih asam. Iya, karena di lebah trigona ini khas gitu Pak. Khas madunya asam. Biasanya kalau trigona, kalau Bapak di daerah itu disebutnya ada yang kelanceng, Lanceng. towel ya kan, lebah Iya, iya. towel, kelanceng kayak gitu Pak. Ini dia nih. Untuk cara pengambilannya hampir sama seperti tadi. alat ya? Kalau trigona ini biasanya ada alat seperti disedot gitu Pak. Oh, disedot. Iya, disedot. Atau enggak biasanya sarang yang berisi madu itu kita ambil, kita kumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik, baru kita peras begitu.
Karena kan ukuran si ininya juga kecil, Pak. Iya. Sarangnya kecil, dia bentuknya bulat-bulat. Oke. Iya. Begitu nih, Pak. Nih teman-teman. Kecil jadi kita nggak bisa cobain ya. Iya, karena kecil kita tidak bisa nyobain karena jumlah madunya dia sedikit, iya, seimbang dengan ukuran tubuhnya yang kecil, begitu nih. Gitu, Bapak. Oke Kak, mungkin kita bisa lihat lagi di sini ada apa aja sih Kak selain ini Kak? Oke, selain tadi kita lebah, terus tadi kita sudah melihat ada tanaman-tanaman pakan lebah juga. Di sini juga ada tanaman-tanaman buah nih, Pak. Wah, Tapi sayangnya tanaman buah di sini memang belum berbunga, Pak. Nah, karena si lebah ini kebetulan makanannya adalah nektar bunga dari tanaman buah. Begitu, iya. Bunganya bukan buahnya ya, Pak ya. Bunganya nih teman-teman, bunganya. Jadi si lebah akan menghisap nektar bunga, lalu dia akan dia bawa ke dalam sarang dan diolah menjadi madu, begitu, Pak. Oh, ini tanaman apa ini Kak? Oh, nah kalau ini adalah tanaman bunga matahari nih Pak. Nanti kita lihat sebelah sana ya, itu ada bunga mataharinya yang sudah yang tadi dihisap sama trigona ya kalau nggak salah ya? Iya betul, yang dihisap sama trigona. Nanti kita bisa lihat nih, ada bunga matahari nih di sebelah sini. Oh, ini. Iya. Nah, ini ada nih yang besar sekali nih. Nah, ini betul Kak. Iya, ini bunga matahari. Kalau Bapak lihat nih ada lebah trigona juga nih. Nih Pak yang tadi menghampiri ini ya. Nih ada juga nih lebah Apis mellifera juga. Iya. Nih, memang si bunga matahari ini merupakan pakan lebah juga nih Pak. Iya ya. Iya, nih kalau teman-teman bisa lihat ya nih. Ya? Iya nih ada lebahnya nih ya. Mellifera pun suka dengan bunga matahari begitu Pak. Oke. Selain tanaman ini, di sini ada tanaman apa lagi Kak? Hanya ini aja sih Pak. Untuk yang menghasilkan madu ya? Iya, yang menghasilkan yang ada nektarnya. Yang ada nektarnya ya, iya untuk nektarnya. Yang ada nektarnya ya, begitu teman-teman. Lalu untuk mungkin tanaman budidaya yang lainnya kan karena tadi Kakak bilang sini kan berapa hektar tadi? Luas sekali kan? Iya. Nah ada tanaman-tanaman yang lainnya nggak Kak? Tanaman-tanaman lainnya ada kayak pohon mangga, begitu kan. Lalu ada pohon rambutan, tapi memang saat ini tidak berbunga, begitu Pak. Jadi kalau tanaman ini berbunga, nantinya itu adalah makan lebah, sumber nektar untuk lebah. Nektar, ya? Iya. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah, di sini juga terdapat wahana-wahana ya, wahana bermain untuk anak ya? Iya betul, ada iya. wahana-wahana bermain untuk anak. Jadi kalau teman-teman kesini nggak bosen-bosen banget nih, kalau ngajak bisa main keluarga juga. ya. Terus juga gini Pak, kalau misalkan Bapak juga nih nantinya pengen jadi peternak lebah, itu di sini bisa loh Pak belajar belajar tentang budidaya lebah. Jadi ini bisa ikut pelatihan budidaya lebah di sini begitu. Jadi ternyata bisa untuk belajar juga. Iya ya, betul nih, kalau teman-teman nih ada orang tuanya atau kakak-kakaknya yang ingin jadi peternak lebah, nantinya itu bisa belajar di sini begitu Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong harga nih Kak. Nah, Iya. tadi kan kita dari awal kita Iya, belum balik-balik bahas harga nih. iya. Harga apa nih? Nah, dari harga tiket masuknya nih Kak. Iya. Oh iya Tiket masuk ini berapa sih Kak Di sini, untuk teman-teman di rumah? Biar kan mereka pasti udah penasaran Iya. banget kan. Oh iya iya. Akhirnya besok mau kesini nih. Iya, cuman, siapa tahu mereka berapa sih kesini harga ya. tiketnya, Kak? Oke, nih kalau untuk saya jelasin lokasinya dulu ya. Iya, Nah, iya. pasti teman-teman nih, kalau untuk lokasinya itu ada di Cibubur, Bapak. Cibubur, iya. Jakarta Timur. Kalau teman-teman ke sini bisa lewat tol, nanti dari tol ambil tol exit tol Cibubur, langsung belok kiri ada Madu Pramuka. Nah, langsung ke Taman Wisata Lebahnya begitu. Nah, untuk harga tiketnya itu per orangnya 20.000, Bapak. 20.000 Per orang. Oke. Nanti sudah bisa Dewasa sama anak-anak sama? sama Oh, sama. begitu. Jadi nanti bisa menikmati wisata edukasi tentang lebah di sini. Nanti teman-teman bisa lihat lebahnya langsung seperti tadi. Iya. Lalu selanjutnya nanti bisa interaksi dengan lebahnya, nyobain madunya juga, Iya. begitu, Pak. Nah, untuk yang tadi Kakak bilang untuk edukasi tadi itu, nah itu biayanya berapa Kak? Sama, Pak. Itu biaya edukasi plus tiket masuknya Plus itu tiket masuk. 20.000. Yang tadi untuk budidayanya sama? Kalau untuk budidayanya beda. Kalau beda untuk ya? pelatihan ya, Oh, pelatihan. pelatihan. Pelatihan itu beda. Kalau pelatihan itu berapa Kak? Sekitar berapa? Kalau pelatihan itu ada yang per hari sih Pak, ada yang 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Oh, Jadi beda-beda ya? beda-beda harganya tergantung dari paket pelatihan yang diambil begitu Pak. Oke, Iya. Nah, tuh teman-teman, nah mungkin ada websitenya nggak Kak? Mungkin buat lebih jelas, mungkin teman-teman
yang penasaran pengen tahu mungkin ada Instagramnya, media Oh sosialnya. iya, kalau untuk media sosial di sini teman-teman ada nih Instagram kami Pak, @twl_madupramuka. Di bawah TWL ini. _ Madu Madu Pramuka Pramuka. ada di bawah sini ya teman-teman. Iya, Jadi nanti nanti kalian bisa kunjungi ya. Iya. iya, jadi biasanya juga kita ada ini Pak, berbagi hadiah di sini. Oh, berbagi giveaway ya, ada Iya, giveaway giveaway. juga. Aduh, apa lebah ya? Giveaway-nya biasanya sih Gigitan madu. ada rahasia pokoknya Pak. Iya. Pokoknya pasti spesial untuk Spesial. teman-teman yang datang ke sini. Iya, Iya, begitu. Oke deh Kak, tadi kita sudah jalan-jalan, kita sudah lihat madunya dan kita sudah nyobain juga ya Bang Betul, Marti ya. iya, Jadi manis sekarang kita rasanya. lihat hasil akhirnya Betul, nih. Iya. kita langsung ke toko madunya Toko aja produknya ya, ya, yang oke. sudah dikemas, yang sudah dibotol-botolkan Oke. tadi. Oke, kita langsung sana aja. Ayo. Oke. Yo. Oke, nah kita udah nyampe nih Pak di toko madunya atau outlet madu dari Madu Pramuka. Tapi sebelum kita masuk nih, Ya. kita cek suhu dulu, Cek suhu ya. Silakan Oke. Bapak. Nah, ini dia hasil madu yang sudah dibotol-botolkan nih Pak. Di sini ada berbagai macam madu Pak. Ada madu super, lalu ada juga sebelah sana madu kapuk, sebelah sini ada madu mangga, lalu ada juga di sana madu hutan dan madu-madu yang lainnya begitu. Iya. Nah, apa yang membedakan? Ini ada madu super, ada Madu mangga. ada madu yang itu Kapuk. apa yang membedakan sih Kak? Oke, jadi bedanya itu di nektar bunganya. Nektarnya? Iya, jadi misalkan seperti ini contohnya madu mangga. Mangga. Nah, ini dari nektar bunga mangga begitu, Pak. Berarti dia hanya dari Nektar pohon bunga mangga, pohon Bunga- mangga. bunga mangga, Iya. bukan buahnya ya. Iya, Oh, berarti bunga. bunga Oke. mangga begitu. Lalu ada lagi nih yang tadi yang kapuk itu nih, Pak, yang tadi kita bahas di belakang. Iya. Yang tadi kita bahas. Nah, ini dari nektar bunga kapuk begitu. Oke, yang tadi kita coba. Tadi kita Iya. coba macam-macam tadi. Iya, macam-macam begitu. Oke, berarti untuk produk yang tadi sudah kita coba tadi madunya akhirnya diproses seperti ini ya. Iya, dibotol-botolkan seperti ini nih teman-teman nih di outlet Madu Pramuka. Oke. Nah, terus ada yang lain nggak Kak nih? Ada lagi nih madu hutan. Nah, untuk madu hutan sendiri kan di sini kan kita nggak ada hutan nih Kak. Ini gimana nih? Ini madu hutan apa ada produksi Nah, sendiri nih Kak nih? jadi kalau untuk madu hutan kita tuh punya daerah pengembangan nih Kak. Oh, luar biasa. Iya, jadi nggak hanya di Madu Pramuka Jakarta Timur ini, jadi ada di daerah Jawa Timur Gringsing. Oh, Jawa Begitu, Timur. iya di daerah Jawa Timur Gringsing. Jadi kita punya lebah atau daerah pengembangan lebah di daerah sana, begitu Bapak. Nah, untuk manfaat-manfaatnya nih Kak, tadi kan ada madu hutan, madu kapuk, madu super. Nah, apakah setiap madu ini khasiatnya itu berbeda-beda Oh, atau kalau bagaimana untuk nih? madu secara umum manfaatnya sama semua, Bapak. Kita Sama sem- semua? walaupun jenis nektarnya berbeda, begitu. Jadi manfaatnya sama. Manfaatnya sama berarti Iya. Manfaatnya untuk sama. kamu nih yang tadi badannya Ya, pegel-pegel pegel-pegel segala atau macam, sakit badan bisa ini ya. madu ini sini. cocok banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ini terakhir nih ada madu pollen. Nah, ini Pollen. kalau madu pollen ini apa nih Kak? Ini madu pollen nih? Jadi madu dimix dengan polen begitu atau Pollen. serbuk sari bunga. Pollen itu begitu. berarti serbuk. Hasil dari lebah. Hasil dari lebah ya? Iya, betul. Oke, dan ini apakah ini paling mahal? Enggak. Variasi sih Pak Variasi. untuk harganya. Nah, Iya. terus saya pernah dengar juga nih ada royal jelly. Nah, royal jelly apa sih Iya. Kak? Royal jelly itu hasil dari lebah juga, Bapak. hasil dari lebah juga? Iya, nanti kita mau lihat Boleh. royal jelly boleh. Seperti apa itu royal jelly? Nih, Kak? seperti ini nih, Pak. Oke, silakan. Oh. Pinjam ya, Kak. Oh. Nah, ini royal jelly memang harus ditaruh di kulkas atau iya. dibekukan seperti ini. Kalau ditaruh di suhu ruangan dia akan basi begitu, kan Pak. basi? Iya. Berarti harus di suhu yang dingin. Iya, dan royal jelly ini Hah? biasanya harus kalau untuk anak-anak kurang cocok, Pak. Oh, berarti Oh, dewasa. dewasa ya. Begitu. Biasanya kalau untuk anak-anak dia nggak cocok, takut diare biasanya gitu Pak. Kalau untuk anak-anak dia cenderung mengonsumsi ini diare takutnya Pak, karena belum pencernaannya belum bagus gitu. Oke, tapi untuk madu-madu yang lain seperti tadi madu kapuk dan lainnya itu boleh untuk anak-anak? Boleh, secara semuanya boleh. Oke, berarti untuk teman-teman bisa memilih madu-madu yang lainnya ada macam-macam, madu-madu kapuk, madu super, Madu hutan. dan yang lainnya. Tapi untuk royal jelly berarti untuk yang Dewasa aja. Untuk papa mama nih pastinya. Iya, nih. betul. Dan satu lagi Kak, kalau propolis, nah propolis itu apa sih Kak sebenarnya? propolis? Oke, nih kita taruh dulu ya. Iya. Iya.
Nah, ini ada propolis nih. Kalau tadi kita lihat di kotak lebah, itu ada propolis yang lengket-lengket itu tuh, Pak. Iya. Lengket-lengket yang tadi dalam itu ya? Iya, Frame itu ya? iya betul. Nah, Oke. itu propolis ini sebenarnya fungsinya banyak sekali, Oh, ya? manfaatnya banyak sekali gitu. Manfaatnya sebagai anti fungi, anti jamur, antivirus. Anti jamur dan antivirus. Iya, dan antibakteri. Dan Antibakteri. propolis ini kan sebetulnya bentuknya seperti getah ya, Pak. Seperti getah. getah Getah. yang lengket, Agak iya, lengket-lengket, itu betul. agak lengket. Nah, ini diproses, dicairkan, Oh, begitu. dicairkan. Makanya jadilah propolis ini cair biasanya Oke. gitu. Lalu cara penggunaannya artinya dicampur dilarutkan dengan minumkan kah atau diapain nih Kak? Kalau biasanya kalau untuk propolis itu bisa langsung diminum ya, biasanya 3 tetes Oh, 3 atau tetes? iya atau dicampur ke air putih. Air putih? Iya, air putih hangat itu enak gitu, Pak. Ini untuk anak-anak boleh? Anak-anak boleh. Anak boleh ya? Ini biasanya apalagi kalau lagi pandemi seperti ini, lagi penyembuhan Iya. COVID, itu bagus Iya. banget propolis tuh, Pak. Oke. Nah, berarti kita maksimal mungkin ya, maksimal 3 tetes 1 hari ya? Iya. Oke. Lalu cara pemanfaatan madu itu biasanya bagaimana caranya Pak? Mungkin Oh, apakah dikonsumsinya dikonsumsi gitu ya? biasa saja langsung dimakan atau diminum? Bisa Saya di- bingung. Heeh. Kalau Kalau- diminum juga sih madu itu? Diminum. Diminum air ya? Diminum. Karena cair ya, betul. Kalau madu sih Iya. bagusnya di pagi hari saat perut kosong sih, Pak. Pagi hari saat perut kosong. Bagusnya tuh. Tapi kalau misalkan sudah makan pun itu boleh juga begitu. Nah, kalau untuk madu sendiri ini kan terkadang kalau saya kan menggunakan madu untuk campuran, artinya untuk pengganti gula. Iya. boleh, itu boleh, boleh. boleh, malah bagus. Iya ya. Oke. Untuk mengganti gula, karena kan madu kan dari zat alami ya Pak ya, dari nektar bunga sendiri, jadi tidak ada proses-proses pemanasan dan lain-lainnya. Betul. Begitu. Oke deh. Nah, tuh jadi untuk teman-teman ternyata madu itu banyak sekali Manfaatnya. manfaatnya Iya. dan bentuknya juga macam-macam Iya, ya. Ada iya. madu kapuk, madu super, ada propolis dan yang lainnya. Jadi untuk kalian teman-teman di rumah yang penasaran bisa langsung saja kemari. Iya. Dan untuk harganya menurut saya nggak terlalu mahal ya. Variasi. Iya. Seperti Bervariasi. itu. Dan yang pastinya sangat berguna untuk tubuh kalian. Iya, betul. Oke, Kakak terima kasih banyak Iya, sudah Bapak. hari ini menemani kita. Tapi sebelum ini kita masih ada pertanyaan-pertanyaan nih Q&A dari Oke, teman-teman betul, nanti di mungkin rumah kita ya. di Iya, tempat di lain depan ya, aja. di Oke. depan aja. Itu saja teman-teman, jangan kemana-mana ya. Oke. Oke. Nah, Iya. sekarang ini adalah sesi Q&A. Wow. Banyak banget teman-teman di sana yang di rumah itu yang punya pertanyaan nih, spesial banget nih untuk acara kita hari ini nih. Apa aja tuh? Iya. Apa aja tuh, Yang Pak ya? pertama Oke, pertama Pak. adalah madu keluarnya dari mana? Waduh. Dari mananya lebah? Dari mana Lebahnya, lebah nih? dari mana Jangan-jangan ya lebah? apa dari Apakah pipis ya? Atau dari mana nih? Kita Mananya, nggak tahu iya. nih, ya Iya, kan? iya, iya. Oke. Oke, jadi kalau madu itu keluarnya dari mananya lebah. Jadi gini, lebah itu dia menghisap nektar bunga, ya, menghisap nektar bunga melalui mulutnya. Lalu melalui mulutnya itu nektar bunganya disimpan di dalam kantong madu, begitu, di dalam tubuh lebahnya. Setelah itu kalau sudah nyampe di di sarang lebah, di sarang yang tadi, sama lebah itu dimuntahkan kembali si nektar bunganya. Jadi sama lebah sudah diproses atau sudah diolah menjadi madu. Jadilah madu. Jadi dari mulut lebahnya sendiri gitu. Ingat ya teman-teman ya, madu itu keluarnya dari Mulut. Lebah yang sudah diproses ya, nektar bunga yang sudah diproses di kantung madu yang ada di tubuh lebah, begitu. Oke deh. Mantap. Sekarang Iya. pertanyaan kedua. Wah, ada banyak nih. Ada nih. Jangan kaget-kaget ya. Iya, iya, iya. Oke, pertanyaan kedua. Apa sih Kak yang membedakan antara lebah dan tawon? Sama nggak sih? Oke, Bedanya sama nih. Ya nggak? bedanya lebah dan tawon ya. Yang pertama, kalau tawon itu dia menyengat tapi tidak mati. Menyengat tapi tidak mati. Jadi kalau si lebah menyengat itu langsung mati, dan racunnya lebah itu ada manfaatnya, kalau tawon tidak ada manfaatnya. Oke. Lalu selanjutnya, kalau lebah mempunyai kantong madu, jadi lebah bisa menghasilkan madu. Kalau tawon tidak.
begitu. Dan si tawon ini ternyata adalah predatornya lebah, Pak. Gitu. Jadi predator lebah gitu. Jadi kalau di seperti tadi nih kita biasa sering ada tawon yang iseng gitu kan, dia makan lebah, makan madu-madunya juga kadang gitu. Itu bedanya nih teman-teman ya. Nah, kalau dari segi fisiknya, apakah Dari fisiknya tawon lebih besar sih, Pak. tawon lebih besar? Lebih besar, lalu kalau lebah biasanya agak sedikit lebih kecil gitu. Oke deh. Gimana teman-teman? Terjawab? Terjawab nggak ya? Terjawab pasti. Terjawab, iya. Yang ketiga. Ada lagi. Ada lagi. Benar atau salah kalau digigit disengat ya? disengat lebah itu mati atau tidak? Oh, mungkin gini, lebahnya saat menyengat, lebahnya mati atau tidak? Iya. Oke, jadi gini teman-teman, lebah kan mempunyai jarum sengat ya, atau dia menyengat. Nah, dia biasanya langsung mati. Kenapa langsung mati? Karena sengatan atau jarum sengatnya itu nyambung dengan saluran pencernaannya dia. Jadi otomatis jarumnya terlepas dan si saluran pencernaannya juga lepas. Jadi otomatis si lebahnya juga langsung mati. Tapi tidak langsung mati sekejap hari itu juga sih, Pak. Biasanya dia ada proses lama-lama mati. Lama-lama mati. Iya. Tapi jarumnya nempel ya? Iya, jarumnya nempel ya. Jarumnya nempel dan itu nyut-nyutan sih, sakit nyut-nyutan. lumayan. Makanya kita kalau misalkan disengat lebah, nanti kan ada jarum lebahnya nempel. Nah, itu langsung kita cabut. Soalnya itu ada racun-racun dari lebahnya. Tapi gitu. ada manfaatnya juga tapi Iya, ya. ternyata. Tapi tadi terapi ada ya. manfaatnya untuk terapi teman-teman nih. Jadi nggak usah takut nih, kecuali kalau disengat tawon ya. Kalau sengat tawon itu beda lagi. Iya, Itu kan? tidak ada manfaatnya, malah sakit begitu, Pak. Oke Kak, nah, sekarang iya. ini pertanyaan yang terakhir. Wah, apa tuh? Ini pertanyaan dari Bapak Ibu Guru nih. Ya. Mereka Pak menanyakan nih, sebenarnya cara yang benar untuk menyimpan madu itu gimana sih Kak? Oke, kalau untuk yang cara yang benar untuk menyimpan madu, sebaiknya sih madu ditaruh di suhu ruangan, Pak. Jangan terkena sinar matahari langsung dan jangan biasanya kalau ibu-ibu itu ditaruh di kulkas katanya supaya tidak disemutin, misalkan atau supaya awet. Iya. Nah, sebetulnya kalau di kulkas ini tidak bagus karena ada enzim-enzim di dalam madu yang rusak. Begitu Pak, jadi sebaiknya taruh di suhu ruangan, seperti misalnya ditaruh di atas meja makan atau di atas lemari, misalkan kayak gitu sih Pak. Berarti untuk madu-madu yang tadi itu jangan taruh di dalam kulkas ya? Iya, dan jangan terkena sinar matahari langsung. Oke, begitu. kecuali satu, yang royal jelly. Harus ditaruh kulkas atau freezer. Oke, terima kasih Terima kasih. banyak Kakak sudah menemani kita seharian full. Iya Memberikan nih. informasi kepada teman-teman yang ada di rumah, semoga Iya. manfaat dan mereka tahu ternyata lebah ini banyak sekali kegunaannya. Iya, Betul. banyak manfaat. Jadi cuma tidak hanya madu saja nih teman-teman, kan ada banyak manfaat-manfaat lain dari lebah begitu. Oke, terima kasih banyak Kakak. Iya, Mohon sama-sama. maaf kalau ternyata pada acara ini saya mungkin ada salah kata. atau Iya, yang lainnya. saya juga mohon maaf nih Bapak Ibu guru ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak sudah menonton acara ini. Silakan yang masih penasaran datang saja ke Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Sampai jumpa lagi. Oke, teman-teman semua, sekarang waktunya kita membuat eksperimen kali ya Pak ya. Ya, Eksperimen. Jadi madu yang tadi kita panen, kita buat minuman nih ya. Apa ya? Kayaknya ini kita udah ada bahan-bahannya, sama ada es batu, lalu ini tadi madu yang dari sini nih yang kita habis panen. Iya, dari ekstraktor. Selanjutnya ini ada teh ya, ada teh sama ada air mineral nih. Pak, begitu. Mau langsung saja, Pak? Oke, kita langsung coba saja ya. Iya. Oke, kita bareng-bareng aja ya. Boleh, Kita bareng-bareng aja, Siap. yuk Pak, silakan. Pertama mungkin kita tuangkan dulu madunya ya. Iya, iya. Kita tuangkan dulu madunya. Dan mungkin untuk teman-teman tahu, untuk minuman itu bebas ya, nggak harus teh ya. Iya sih, bisa madu sama air mineral sama lemon, misalnya kayak gitu. Macam-macam sih. Ini pertama kita masukkan dulu, kita tuangkan madunya. Variasi ya, Bapak mau manis atau enggak? Saya sudah manis ya. Oh, sudah manis. Jadi sedikit aja ya. Iya. Oke. Ini madunya. Oke, manis saya nih. Udah, setelah itu nih
tehnya ya Pak ya. Iya. Bisa minta tolong Oke. Pak. Oke. Mbak, ini kalau semakin banyak ini bisa nyebabin diabetes nggak? Enggak sih Pak, enggak menyebabkan diabetes juga karena kan tadi madu itu dia zat alami, pemanis alami dari nektar bunga yang sudah diolah oleh lebah begitu. Nah, untuk tehnya sendiri bisa teh apa aja? Tehnya apa aja sih Pak? Kalau misalkan Bapak variasi mau teh hijau misalkan kayak gitu boleh. Nah, es batunya deh sekarang. Kita tambahkan es batu. Nah, oke. Ini dia, kita aduk ya teman-teman. Wah. Kalau dari kayaknya kata seger nasi, banget ya. seger banget nih. Siapa yang mau ya duluan ya? Waduh. Lah. Jangan banyak sono mungkin Oke, ya. Oh, silakan boleh. Bapak. Terima Nah, kasih. ini dia. Oke, bagian Kita buat minum lagi kita saya ya. nomor 1 pokoknya. Oke, Maya. kita buat lagi. Terima kasih. Kita buat lagi, Ayo kita kita buat lanjut lagi. yuk. Kita buat lagi. Silakan Pak, Bapak kita Oke. buat. Silakan Pak, ini jatah kita sekarang. Iya. Nih kayaknya Bapak mau. Silakan Pak digeser Pak. Ya Pak, sini Pak geser. Ada bonus. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti dia akan keluar Oke. Lalu kita campurkan. menggunakan tehnya. Ini tehnya kita tuangkan. Oke, kita Ini kira-kira aja nih. seininya Bapak sih kalau suka manis boleh lebih banyak. Iya, pengganti gula nih lebih baik sih Pak. Oke. Tuangin tehnya. Iya, tuangin tehnya. Jadi untuk teman-teman di rumah bisa langsung coba ya. Kalau di rumah itu kalau kalian punya madu bisa menggunakan minuman campuran yang lainnya. Iya. Bisa teh, bisa yang lainnya. Bener. Bahannya juga nggak sulit ya Pak Pandu ya. Betul. Kayaknya saya juga harus bikin nih. Wah. Nah, ini dia. Sekarang kita coba yuk. Nah, Waduh, ada ayo. apa ya? Tunggu ya. Kita tunggu. Oke, ini. Ini saya udah ada lebahnya nih. Lebahnya siap, dia pengen ikut juga kayaknya. Iya, lebahnya pengen Sudah ikutan siap nih untuk juga. dicoba nih. Oke. Oke. Nah, kita coba aduk dulu ya. Kita sambil cheers dulu mungkin ya, lebih asik ya. Ini Bapak apa? Oh, dia mau pakai nih. Mau dikasih bonus ini? Lebah nggak apa-apa? Lebahnya mau ikutan juga ternyata teman-teman. Oke deh. Nah. Oke, kita cheers ya. Boleh, boleh. Oke, bareng-bareng di sini. Cheers. Langsung cobain nih Kak. Kita cobain nih. Oke, kita cobain ya. Gimana rasanya ya? Mantap ya. Enak banget ya Pak ya. Manisnya itu yang memang beda ya, Iya. antara madu dengan gula ya. Iya. Nggak betul. ngurangin rasa teh itu sendiri ya sebetulnya Iya, ya. betul. Malah nambah mantap ya sebetulnya. Dan juga manfaat dari madunya ini banyak banget tentunya Bapak kan. Wah, Minum jadi lagi deh. nih buat anak-anak yang mau nyoba di rumah, wah boleh banget nih dicoba. Kayaknya kalau pagi-pagi minum gini, badan seharinya langsung tambah semangat ya. Benar. Mantap ya Pak. Oh iya teman-teman, ternyata nih kalau teman-teman mau buat sesuatu atau mencampur madu ini dengan minuman, disarankan jangan memakai air panas nih Pak. Oh iya, kenapa tuh? Iya, maksudnya jangan langsung dituangkan. Misalkan mau bikin teh ya, teh panas misalkan, itu air panasnya kita campur air hangat, air biasa dulu, begitu. Jadi hangat-hangat kuku itu baru dimasukkan madunya, dicampurkan, karena nanti akan merusak zat-zat atau vitamin-vitamin yang ada di dalam madu, begitu Pak, si air panas ini, begitu. Oke. Oke deh, wah, informasi kita tambah bertambah lagi ya. Oke, terima kasih kakak. Oke anak-anak, selamat mencoba. Kita minum lagi. Kita minum lagi. Kalau nggak habis kayaknya kurang afdol ya. Benar, harus habis. Iya. Oke, sekarang untuk teman-teman yang di rumah, hari ini saya akan mencoba bagaimana sih namanya rasanya terapi sengat lebah. Iya. Nah, sebenarnya sih agak deg-degan sih ya, Iya. cuma Nggak apa-apa Pak, nggak relax, apa-apa deh. relax. Yang penting bagus untuk kesehatan ya. Iya. Nah, habis ini kalian akan lihat Pak Martin, ya kan terapi sengat lebah.
udah siap. Nunduk Pak, nunduk ya. Belum. Oh my god. Tadi nggak teriak nih Bapak ini. Nah, itu dia nih. Copot sengatnya. Ini sudah nih. Belum dicabut. Masih ada. Masih ada. Aduh. Tapi nggak berasa sih. Cuman awalnya doang ya. So far so good, so far so good. Gimana Pak? Oke, Mantap. teman-teman, saya sudah menjadi duta lebah. Rasanya itu ya memang agak sedikit sakit di awal ya, mungkin sama seperti kalau kalian suntik ya. Jadi sakit hanya di awal, tapi setelah itu nggak standar lah, nggak terlalu sakit-sakit banget seperti itu. Cuman yang di awal aja rasanya agak sedikit kaget. Anak-anak, tadi badan pegal-pegal ini contoh cara terapi. Terapi sangat lebah. Baik, kita coba. Ini lebahnya. Nunduk Pak. Nah, gimana Pak rasanya Pak? Aduh, Itu reaksi racunnya. Iya. Ini juga nih yang tadi nih yang pertama. Yang kedua. Lama-lama mati langsung Pak. Karena dia terhubung sama saluran pencernaan. wah sehat jadinya. Tadi sakit, pegal gitu ya di sana, sini sembuh.